Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi dengan NIM akhir 166 dan rekan-rekan saya yakni Ayu Balkis Kuraini dengan NIM akhir 023 dan Sofwatul Milah dengan NIM akhir 042. Jadi di sini kami akan menjelaskan materi tentang distorsi pasar. Baik, masuk ke poin yang pertama yakni konsep distorsi pasar. Pasar menentukan harga dan cara berproduksi. Tidak boleh ada gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar tersebut. Namun dalam kenyataannya, sulit ditemukan pasar yang berjalan sendiri secara adil. Kondisi demikian kita sebut sebagai distorsi pasar. Dalam kenyataannya, distorsi pasar tetap sering terjadi sehingga dapat merugikan para pihak-pihak yang terlibat sebagai pelaku pasar. Distorsi pasar ini sering dilakukan oleh para pelaku pasar untuk mencari keuntungan cepat atau di atas wajar dengan merugikan pihak lain. Distorsi ini menciptakan ketidakadilan dan ketidakseimbangan di pasar, menguntungkan bagi satu pihak tetapi merugikan bagi pihak lain. Beberapa tindakan yang bersifat kezaliman di pasar dapat menyebabkan kondisi terjadinya distorsi, baik dari sisi penawaran maupun permintaan. Kondisi ini mengakibatkan harga berada dalam kondisi ketidakseimbangan, di mana pertemuan supply dan demand terjadi karena ada faktor-faktor kejahatan, bukan disebabkan oleh faktor yang bersifat alamiah yang tidak dapat dihindari oleh manusia seperti cuaca, bencana alam, dan lainnya. Poin yang kedua yakni faktor penyebab distorsi pasar. Beberapa tindakan kejahatan seorang atau sekelompok orang di pasar yang menjadi pemicu terjadinya distorsi pasar, yaitu rekayasa permintaan, demand, dan rekayasa penawaran, supply. Yang pertama, ihtikar. Ihtikar yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal, atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Ihtikar seringkali diterjemahkan sebagai monopoli atau penimbunan, padahal sebenarnya ihtikar tidak identik dengan monopoli atau penimbunan. Pada gambar kurva ihtikar dapat mengetahui dampak ihtikar kepada penentuan harga, jumlah, kuantitas, dan keuntungan yang dapat diperoleh produsen. Hakikat dari ihtikar adalah memproduksi lebih sedikit dari kemampuan produksinya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih. Misalnya, kemampuan produksi A adalah QI karena industri tersebut menghadapi pasar monopoli, maka ada kesempatan untuk memproduksi barang agar dapat keuntungan yang maksimal. Keuntungan maksimal yang dapat diambil oleh industri yang berperilaku sebagai monopolis atau melakukan ihtikar, maka ia akan memilih tingkat produksinya ketika MC sama dengan MR dengan jumlah Q sebesar QM dan P sebesar PM. Dengan demikian, ia memproduksi lebih sedikit dan menjual pada harga yang lebih tinggi. Profit yang dinikmati adalah sebesar kotak PM XYZ. Hal ini yang dilarang sebab produsen tersebut sebenarnya dapat berproduksi dengan tingkat output yang lebih tinggi, yaitu S sama dengan D, atau ketika MC sama dengan AR. Pada tingkat ini jumlah barang yang diproduksi lebih banyak, yakni sebesar QI, dan harganya pun lebih murah, yaitu sebesar PI. Tentu saja profit yang dihasilkan lebih sedikit, yaitu sebesar kotak ABCD. Selisih profit antara kotak PM XYZ dengan kotak ABCD inilah yang merupakan monopoli rent yang diharamkan. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bai najasi. Najasi adalah sebuah praktik dagang di mana seseorang pura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga, agar orang lain bersedia membeli dengan harga itu. Transaksi najasi diharamkan
dalam perdagangan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga yang lebih tinggi, agar orang lain tertarik pula untuk membelinya. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli sebelumnya orang ini telah melakukan kesepakatan dalam menjual. Akibatnya terjadi permintaan palsu atau false demand, dan tingkat permintaan yang terjadi tidak dihasilkan secara alamiah. Untuk selanjutnya yaitu pada gambar di samping, yaitu kurva BI Najasi. Pada awalnya permintaan terhadap barang Q digambarkan dengan kurva D0. Titik keseimbangan terjadi pada saat P sebesar Q0 dan P sebesar P0. Kemudian pelaku BI Najasi atau misalkan penjual barang Q sengaja menciptakan permintaan palsu. Akibatnya permintaan terhadap barang Q seakan-akan meningkat. Kurva demand palsu bergeser ke arah kanan atas. Dari D0 menjadi DF, peningkatan permintaan ini menyebabkan peningkatan harga yang tidak alamiah. Dari P0 menjadi PF, akibatnya pelaku BI Najasi dapat menikmati tambahan profit di atas norma profit dengan cara rekayasa tersebut. Revenue sebelumnya Najasi dilakukan adalah sebesar P0 Q0. Setelah Najasi dilakukan, revenue bertambah menjadi PF PF. Tambahan revenue ini merupakan revenue haram. Yang ketiga yaitu talaqi ruban. Talaqi ruban merupakan tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota atau pihak yang memiliki informasi yang lebih lengkap, pembeli barang petani atau produsen yang tidak memiliki informasi yang benar tentang harga di pasar yang masih di luar kota, untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga yang pasar sesungguhnya. Talaqi rukab merupakan transaksi yang dilarang karena mengandung dua hal, yaitu rekayasa penawaran, yaitu mencegah masuknya barang ke pasar, dan mencegah penjual dari luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku. Inti dari pelanggaran ini adalah tidak adilnya tindakan yang dilakukan oleh pedagang kota yang tidak menginformasikan harga yang sesungguhnya terjadi di pasar. Penipuan atau tadlis. Tadlis adalah kondisi di mana satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya, sehingga pihak yang mengetahui informasi memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan keuntungan dengan menipu pihak yang tidak tahu. Kondisi ini disebabkan karena adanya incomplete information. Tadlis ini terjadi karena adanya ketidakjujuran di antara pihak yang melakukan transaksi. Tadlis dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama tadlis dalam kuantitas, yang kedua tadlis dalam kualitas, yang ketiga tadlis dalam harga, dan yang terakhir tadlis dalam waktu penyerahan. Kemudian tagrir. Tagrir berasal dari kata bahasa Arab yaitu goror, yang berarti akibat, bencana, bahaya, risik, dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih muamalah, tagrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi, atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya, atau memasuki kancah resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Macam-macam tagrir ada 4, yaitu yang pertama tagrir dalam kuantitas, yang kedua tagrir dalam kualitas, yang ketiga tagrir dalam harga, dan yang terakhir tagrir menyangkut waktu penyerahan. Solusi terjadinya faktor distorsi pasar. Yang pertama yaitu melakukan pengecekan barang secara intens agar tidak terjadi praktek yang dapat merugikan banyak pihak. Yang kedua, perlu adanya intervensi dari pemerintah untuk sidak pasar guna untuk mengetahui keadaan pasar yang sebenarnya sebagai bahan evaluasi dan langkah yang harus ditempuh guna menstabilkan kondisi pasar. Yang ketiga, melarang dan menghukum pelaku yang berbuat curang secara tegas yang dilakukan oleh pemerintah. Yang keempat, melakukan upaya regulasi harga oleh pemerintah agar menstabilkan harga di pasaran. Dan yang terakhir yaitu adanya keterbukaan informasi dalam kaitannya jual beli barang. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.